Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Dava Rizky Pramana. Saya berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2020 dengan NIM 20108244038. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit review saya tentang web yang mengatakan bahwa anak itu menjadi semakin malas pada saat pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Nah, bidang masalah yang dapat saya temukan dari web tersebut adalah bidang masalah belajar. Pada saat pembelajaran daring seperti sekarang ini, siswa mengalami kesulitan belajar. Karena anak mengalami kesulitan belajar tersebut, anak menjadi sedikit mulai merasakan rasa malas. Anak yang mengalami masalah belajar berupa malas untuk belajar ini memiliki beberapa faktor penyebab. Penyebab dari malasnya anak dalam belajar secara daring ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena kurangnya bimbingan dari orang tua. Yang kedua, karena anak kurang paham tentang apa materi yang disampaikan oleh gurunya. Yang ketiga, karena anak kurang percaya diri. Yang keempat, anak kurang memiliki teman untuk bertukar opini. Dikutip dari respon.id, Sekretaris Komisi D DPRD DIY Sofyan Setia Darmawan mengatakan bahwa pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini membutuhkan pengawasan yang ekstra dari orang tua siswa. Mengutip dari pernyataan tersebut, faktanya banyak dari siswa yang tidak mendapatkan dampingan dari orang tuanya. Hal ini akan memberikan potensi dari siswa tersebut untuk tidak menggunakan gadget secara benar. Dalam hal ini, gadget digunakan untuk bermain-main, bukan untuk belajar secara daring atau secara pembelajaran jarak jauh. Nah, dari masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa anak merasa malas belajar karena beberapa faktor tersebut. Oleh karena itu, saya akan memberikan beberapa solusi yang dapat saya sampaikan untuk mengatasi beberapa masalah tersebut. Nah, solusi tersebut akan saya jabarkan melalui video berikut ini. Untuk itu, sebelumnya saya pamit untuk undur diri. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar nih teman-teman semuanya? Miko berharap kalian masih bersemangat ya. Sekarang kita berjumpa lagi dengan tayangan yang bertujuan menghilangkan sikap malas belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Kita semua paham, selama pandemi ini, pemerintah menganjurkan untuk melakukan belajar mandiri di rumah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ya. Menghadapi kondisi seperti itu, tidak sedikit dari kita yang merasa bosan dan jenuh nih dalam belajar. Lalu, apa sih yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan rasa malas dalam belajar? Menentukan cita-cita. Yang pertama yang perlu kalian lakukan yaitu menentukan cita-cita guys. Dengan menentukan cita-cita, kita dapat memperkuat semangat belajar dan memilih cara belajar yang tepat buat kita nih. Misalnya, Miko pengen jadi Pak Polisi nih. Nah, jadi dengan begitu, Miko akan termotivasi nih karena Miko punya keinginan untuk menjadi seorang polisi gitu guys. Menentukan hukuman dan hadiah. Nah, jadi peraturan hukuman dan hadiah ini ditentukan untuk dan oleh diri kita sendiri untuk meningkatkan keinginan dan semangat dalam belajar. Misalnya nih, jika kamu tidak belajar, maka kamu tidak akan bermain, tidak akan liburan, atau tidak akan menonton televisi. Sebaliknya, apabila kamu belajar, maka kamu akan bermain, liburan, juga menonton televisi guys. Nah, dengan begitu, lama-kelamaan pasti kalian akan terbiasa dan memiliki semangat untuk belajar. Tapi perlu diingat nih, bermain, liburan, dan menonton televisinya jangan terlalu sering ya. Menentukan cara belajar. Dalam kondisi pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini, kamu harus bisa menyesuaikan cara belajar serta durasi yang tepat dan nyaman buat kamu belajar guys. Nah, ada banyak cara nih buat kamu nyaman belajar, seperti belajar sambil mendengarkan musik, belajar dengan menonton tayangan pembelajaran, belajar sendiri tanpa ada suara, belajar sambil ngemil, ataupun mencari teman yang mau diajak belajar bersama-sama guys. Dengan begitu, ketika belajar, kalian tidak akan mudah bosan, lelah, ataupun kehilangan semangat guys. Hal ini dikarenakan kalian tahu nih bagaimana kondisi ternyaman kalian dalam belajar dan berapa lama kalian perlu untuk belajar guys. Belajar dalam kondisi tidak sedang marah. Hayo ngaku siapa di sini yang sering marah-marah. Hehehe.
Ya, ketika belajar, pastikan kita sedang tidak dalam keadaan marah atau keadaan terpaksa ya guys. Karena kalau kita belajar dalam kondisi marah dan terpaksa, maka kita akan cepat merasa capek dan juga lelah guys. Jadi ya, akhirnya jadi malas juga deh. Jangan terpaku terhadap hasil atau nilai. Yang terakhir yang dapat kalian lakukan agar dapat menghilangkan rasa malas dalam belajar yaitu jangan terpaku terhadap hasil atau nilai guys. Miko mau tanya nih, kalian ngerasain gak sih ketika kita terpaku terhadap nilai maka kita juga akan merasakan lelah dalam belajar dan lupa bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Ngerasain bukan? Itulah kenapa kita lebih disuruh untuk mementingkan proses belajar daripada nilai guys. Dengan tidak terpaku terhadap nilai, maka kita akan merasa belajar sebagai wahana untuk bermain juga guys. Gitu. Nah, itulah tadi 5 cara yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan rasa malas dalam belajar guys. Gimana nih, kalian jadi nggak malas lagi dan tahu gimana caranya belajar yang asik kan? Hehe, jangan lupa sharing ke teman-teman ya. Miko juga berharap agar pandemi ini cepat berlalu, supaya kita cepat bertemu di sekolah seperti dulu. Kalau gitu, Miko pamit dulu ya. Bye-bye.